Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, mari kita belajar cara menentukan atau mencari himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMP, begitu juga untuk SMK ya. Ini untuk materi lanjutan dari tentang persamaan kuadrat. Oke, nanti kita bahas beberapa soal agar kalian paham cara menyelesaikan tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Gitu ya. Nah, langsung saja untuk nomor 1. Ada soal x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk kuadrat dan kita akan menyelesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, cara menyelesaikannya atau memfaktorkannya bisa dibuat seperti ini ya. Langsung saja, ini saya buat perkalian dua suku ya. Gini. Dimana ini ada x, di sini x. Nah, berikutnya ini kita tentukan nilai atau angka atau bilangan yang mempunyai syarat apa? Jika dikalikan hasilnya minus 14, dijumlah hasilnya minus 5, gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita cek cara mencari pasangan bilangan yang hasilnya adalah minus 14. Misalkan saya punya minus 1 dan berapa? Pasangannya biar menjadi minus 14. Minus 1, 14. Atau 1 dan minus 14, gitu ya. Atau berapa lagi? Misalkan 2 dengan minus 7, gitu ya. Atau minus 2 dengan 7. Nah, coba perhatikan di sini kita cari pasangan bilangan yang hasilnya jika dijumlahkan itu minus 5. Berapa? Ya, 2 dan minus 7. Oke ya. Nah, kalau kita sudah menemukan 2 dan minus 7, berarti kita masukkan ke sini ya. Positif 2 berarti simbolnya adalah plus 2. Minus 7 berarti kita kurangi dengan 7. Oke ya, sini paham ya. Nah, berikutnya kita cari pembuat nolnya. Kapan dia 0? Nah, ketika dia 0 itu kan x plus 2 kan sama dengan 0. Gini ya. Berarti x sama dengan berapa? Minus 2. Di sini x minus 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 7. Nah, selanjutnya coba kita hitung. Maaf, kita letakkan angka minus 2 dan 7 ke dalam garis bilangan. Sini ya. Nah, kalau x sama dengan minus 2 kan di sebelah kiri ya. Berarti kita letakkan aja minus 2 di sini. Kemudian 7-nya di sini. Misalkan gini ya. 7 kan di sebelah kanan. Di sini minus 2. Perhatikan di sini ada 3 tempat atau 3 daerah ya. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari ini, kita cek dulu untuk beberapa x untuk menemukan tanda-tanda yang ada di daerah ini. Gitu ya. Kita cek aja. Misalkan kalau x sama dengan 0, gitu ya. Nanti kita masukkan ke sini. Kalau x sama dengan 0, berarti berapa nilainya? Positif atau negatif? Kita ngeceknya gitu aja. Kita masukkan di sini. X-nya sama dengan 0, berarti 2. Ke 0 tambah 2 kan 2. 2 dikali dengan berapa? 2 dikali dengan minus 7 ya. Oh, ternyata hasilnya adalah minus 14, menunjukkan bahwa hasilnya adalah negatif, gitu ya. Berarti kita cek kalau 0 itu kan dari sini. Oh, berarti tandanya di sini adalah negatif. Sekarang kalau x sama dengan, misalkan di sini kita ambil x sama dengan 8. Di sini kan ada 8 ya. Kita ambil 8. Kita masukkan 8 itu berarti kita masukkan sini 10. Gitu ya. Kemudian dikalikan berapa? 1 ya. Ternyata hasilnya adalah 10. Oh, hasilnya adalah positif. Berarti di sini kita taruh tanda positif. Misalkan di sini ada bilangan berapa? Minus 4 gitu ya. Kita cek aja. Ada minus 4. Berarti kita masukkan aja ke sini. Kalau minus 4 berarti kan minus 2 dikalikan dengan minus 11. Gini ya. Hasilnya adalah berapa? 22. Oh, ternyata hasilnya adalah positif, berarti kita kasih tanda positif. Oke ya, sampai sini paham? Nah, berikutnya
untuk menentukan daerah mana yang kita pilih, kita lihat di sini. Oh, ternyata tandanya lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Kita tahu bahwa bilangan yang memiliki tanda atau syarat lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 itu adalah bilangan yang positif atau yang selain negatif, gitu ya. Nah, berarti yang tanda yang kita pilih, solusi yang kita pilih itu ini. Ke sana, kemudian ini ke sini ya. Artinya apa? Artinya daerah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu adalah X kurang dari minus 2 atau X lebih dari sama dengan 7. Gitu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya gini ya. Itu adalah berapa? X kurang dari sama dengan minus 2, gitu ya. Atau berapa? X itu lebih dari sama dengan 7. Gitu ya. Mudah sekali ya. Oke, agar kalian paham, perhatikan soal yang nomor 2. Nah, di sini ada soal X kuadrat ditambah 4X dikurangi 9 kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, kalau model soal ini berarti tetap di sebelah kanan itu kita buat 0 dengan cara memindahkan ruas ke kiri atau ke kanan ya. Oke, sekarang coba ini 3 pindah ke kiri dulu ya, biar sebelah kanan ini 0. Berarti ditulis X kuadrat ditambah 4X dikurangi 9, gitu ya, dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Kita tulis X kuadrat ditambah 4X dikurangi berapa? 12. Oke, gini ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang ini sudah sama dengan ini ya modelnya, gitu ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya coba kita faktorkan. Gini ya. Di sini X, di sini X. Nah, untuk menentukan bilangan di sini, carilah pasangan jika dikalikan minus 12 ditambah dengan hasilnya adalah 4. Oke ya, dikalikan minus 12 dijumlah hasilnya 4. Coba kita cari ya. Misalkan kalau dikalikan minus 12 itu kan 1 dengan berapa? Minus 12 atau minus 1 dengan 12, gitu ya. Kemudian berapa? Minus 6. Sini 2 atau 6 minus 2, gini ya. Minus 3, 4 atau berapa? 3 minus 4. Coba ini dikalikan semua hasilnya minus 12 ya. Kalau di jumlah 4 yang mana? Ini ya. Nah, ini kalau di jumlah 4 hasilnya 4 ini. 6 dan minus 2. Berarti kita tulis saja di sini plus 6, di sini minus 2. Oke ya. Kapan dia 0? Kapan dia 0? Ketika ini dijumlahkan hasilnya 0, itu berarti X sama dengan minus 6. Di sini X sama dengan 2. Oke ya. Nah, berikutnya kita buat garis bilangan untuk meletakkan bilangan-bilangan ini ya. Ini minus 6. Karena tandanya lebih dari sama dengan, saya buat ini, tidak berubah. Kemudian di sini 2 ya. Oke. Nah, di sini ada 3 tempat atau 3 daerah ya. Nah, sekarang kita cek seperti tadi untuk menentukan tanda-tandanya, positif atau negatif, gitu ya. Kalau X sama dengan 0, coba X sama dengan 0 itu kan di sini ya. Berarti kita masukkan aja ke sini. Kalau X sama dengan 0, berarti 0 plus 6 itu kan 6 dikali minus 2 ya. Oh, ternyata hasilnya adalah minus 12. Oh, negatif. Berarti di sini kita kasih tanda negatif. Kalau X sama dengan 3 misalkan, X sama dengan 3 itu berarti kan di daerah sini kita masukkan aja X sama dengan 3, berarti 9 dikalikan dengan 1. Gini ya, hasilnya adalah 9. Ini positif. Berarti kita taruh sini tanda positif. Kalau di sini ada X sama dengan minus 7 misalkan, X sama dengan minus 7. Berarti ini minus 1, gini ya, dikalikan dengan berapa? Minus 9. Oh, kalau dikalikan hasilnya adalah
9 ya. Ternyata hasilnya adalah positif. Berarti kita kasih tanda positif di daerah sini. Oke, paham sampai sini ya. Nah, setelah kita memberi tanda ini, untuk memilihnya kita lihat ini. Tanda pada pertidaksamaan ini. Nah, karena kurang dari 0 berarti kita pilih yang negatif. Karena kurang dari 0 itu kan bilang-bilangan yang negatif ya. Nah, makanya kita pilih tanda yang negatif. Artinya apa? Artinya daerah penyelesaian itu X itu antara minus 6 sampai 2. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X, gini ya. Di sini minus 6, di sini X, di sini 2. Oke ya, mudah sekali ya. Oke, sekarang untuk soal yang nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, ini ada X kuadrat ditambah 10X ditambah 16 kurang dari X plus 2, gitu ya. Nah, berarti biar sebelah kanan 0, nanti ini pindah ke kiri dulu ya, biar luas kanan 0. Bisa kita tulis X kuadrat ditambah 10X, gini ya, ditambah 16. X pindah ke kiri, itu menjadi dikurangi X. 2 pindah ke kiri, itu jadi minus 2 ya, kurang dari 0. Oke. Sekarang kita sederhanakan. X kuadrat, ini 10X dikurangi X, berapa? Ya, plus 9X. 16 dikurangi 2, berapa? Ya, plus 14. Oke ya, kurang dari 0. Oke, sampai sini paham? Nah, coba sekarang kita faktorkan seperti ini, gitu ya. Di sini kita kasih X, di sini X. Kita cari pasangan bilangannya. Jika dikalikan hasilnya 14, dijumlah hasilnya 9. Kita cek ya. Misalkan 1 dan 14. 2, 7. Gini ya. Min 2, min 7. Coba kita cari pasangan kalau dijumlahkan 9 dikalikan 14. Ini dikalikan 14 semua ya. Kita cari yang dijumlahkan 7. Ternyata 2 dan 7. Oke? Paham ya? Nah, berarti kita tulis ini plus 2, di sini plus 7. Jadi pembuat nolnya, berarti X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya itu yang memenuhi adalah X sama dengan minus 2. Pembuat nolnya berapa? X sama dengan minus 7. Gini ya. Oke, sekarang kita buat garis bilangan. Letakkan angka minus 2 dan minus 7. Min 7 itu di sebelah kiri ya. Minus 2 di sebelah kanan. Karena minus 7 itu kan lebih kecil dari minus 2. Nah, sekarang perhatikan di sini tandanya saya buat berlubang ya. Kalau tadi kan tertutup. Nah, kalau ini berlubang karena apa? Karena tandanya ini apa? Tidak ada sama dengannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu seperti tadi. Kita cek ketika X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita masukkan sini ya. Berarti 0 itu 2, di sini 7 ya. 0 tambah 2, 0 tambah 7, berarti 2 dikali dengan 7. Ternyata hasilnya adalah 14. Oke. Berarti kan positif. Oke ya, positif berarti kita kasih tanda positif untuk X sama dengan 0. Di sini minus 2, di sini minus 7 ya. 0 di daerah sini. Berarti ini X sama dengan ini berarti minus 7, di sini minus 2 ya. Di sini minus 2, di sini minus 7, nolnya itu di sini ya. Nah, berarti apa? Kita tulis tanda positif di sini. Cek lagi X sama dengan di sini ada minus 5. Kita cek X sama dengan minus 5. Kalau X sama dengan minus 5, taruh sini menjadi minus 3, gitu ya. Di sini 2. Berarti minus 3 dikali dengan 2, hasilnya adalah minus 6. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif. Kita taruh sini negatif. Misalkan kalau X sama dengan, di sini ada minus 9, kasih aja X sama dengan minus 9.
Berarti kan kalau dimasukkan minus 9 berarti kan minus 7, gitu kan? Kemudian di sini berapa? Minus 2 ya. Oh, ternyata kalau dikalikan hasilnya adalah 14. Positif ya. Berarti di sini kita tadi kasih tanda dengan positif. Oke, paham? Nah, jadi kalau di sini tanda sudah ada, kita cek kita untuk memilihnya. Karena ini tandanya kurang dari sama dengan 0, berarti kita pilih yang negatif. Jadi penyelesaiannya di arah sini, gitu ya. Oke, kemudian diperoleh himpunan penyelesaian itu adalah X antara minus 7 sampai minus 2. Gini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X antara minus 7 sampai minus 2. Oke ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang soal yang terakhir ya, soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4, saya punya X kuadrat dikurangi 7X plus 9. Lebih dari 5X dikurangi 11. Oke ya, sekarang kita pindah ruas dulu, biar di sini menjadi 0 ya. Kita pindah ruas dulu, di sini X kuadrat dikurangi 7X, ditambah 9, kita kurangi 5X, pindah ke kiri ya, ditambah 11, lebih dari 0. X kuadrat dikurangi berapa ini? 7X dikurangi 5X. Ya, minus atau dikurangi 12X. 9 ditambah 11 itu kan 20 ya. Oke, sampai sini paham? Ya, kemudian ini lebih dari 0. Berikutnya kita faktorkan. Gini ya. Kita kasih X, di sini X, kita cari bilangan di sini. Jika dikalikan hasilnya 20, dijumlahkan minus 12. Oke, contohnya 2 kali 10. Min 2, min 10. Minus 4, minus 5. Gitu ya. 4, 5. Coba kita cari yang dijumlahkan hasilnya adalah minus 12. Berarti ini ya. Min 2 dan min 10. Oke. Nah, berarti di sini ada minus 2, di sini minus 10. Kapan dia 0? Kita cari dulu pembuat nolnya. X min 2 sama dengan 0 itu berarti kan X sama dengan 2. Di sini X sama dengan 10. Oke, paham? Nah, sekarang coba kita buat garis bilangan untuk meletakkan angka-angka 2 dan 10. Oke ya, misalkan saya tulis sini 2, di sini 10. Nah, ada 3 daerah. Selanjutnya coba kita cek dulu untuk menentukan positif negatifnya ya. Ketika X sama dengan 0, coba X sama dengan 0. Berarti masukkan sini ya. Minus 2 dikali minus 10 sama dengan 20. Oh, positif gitu ya. Nah, berarti kita tandai di sini yang 0 memuat 0 positif. 0 itu di sini ya. Nah, berarti positif. Kemudian di sini ada X sama dengan 5 misalkan gitu. X sama dengan 5. Berarti kita cek di sini 5 berarti berapa? 3 dikali dengan minus 5. Hasilnya adalah minus 15. Oh, negatif. Berarti di sini bertanda negatif. Misalkan di sini ada berapa? Angka 11 gitu ya. Oke, kita cek aja. X sama dengan 11. Berarti kalau 11 kita masukkan ke sini, itu 9 dikalikan dengan 1. Oh, hasilnya adalah 9. Positif ya. Nah, berarti kita kasih tanda positif. Nah, setelah kita tahu tanda-tanda ini, apa yang kita cari yaitu menentukan daerah penyelesaian. Nah, karena tandanya lebih dari 0, berarti kan positif ya. Nah, berarti penyelesaiannya di sini. Paham ya? Oke, berarti untuk soal ini penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 10. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya apa? X kurang dari 2, gini ya. Atau X lebih dari 10. Oke ya. Begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.